Halo semuanya, balik lagi di channel Cerita Film. Seperti biasa, Mimin akan menceritakan sebuah film yang akan menghibur kalian semuanya. Baiklah, tanpa berlama-lama, mari kita masuk ke alur ceritanya. Cerita dibuka dengan diperlihatkan seorang janda muda bernama Alma yang baru pulang bekerja. Saat sampai di rumah, ia dikejutkan oleh putri sematawayangnya yang bernama Rose. Alma mengatakan kepada Rose kalau di ulang tahunnya besok, pacar barunya mengajak mereka berdua berlayar dengan kapal pesiarnya. Dan singkat cerita, di keesokan harinya, mereka bersiap untuk berangkat. Sebenarnya Rose kurang suka dengan pacar baru ibunya. Tapi demi kebahagiaan sang ibu, Rose tetap ikut berlayar sama mereka. Sesampainya di pelabuhan, Alma langsung menemui sang kekasih yang bernama Derek. Derek lalu menjelaskan kalau perjalanan mereka akan berlangsung selama 2 hari. Alma terlihat sangat senang walau jalur yang akan mereka lalui rawan badai. Beberapa saat kemudian, untuk pertama kalinya Derek bertemu dengan Rose. Derek mencoba seakrab mungkin karena dirinya adalah calon papa tiri untuk Rose. Setelah bertegur sapa, perjalanan mereka pun dimulai. Di dalam perjalanan, Rose merasa sangat bosan ditambah dengan ponselnya yang tak mendapatkan sinyal. Ia lalu dipanggil oleh Derek untuk naik ke atas kapal. Ia diminta untuk mengambil tali yang ada di dalam gudang. Rose pun kembali ke bawah untuk mencari tali dan di sana ia menemukan sebuah kertas yang tampaknya adalah rencana kejutan untuk Alma. Dan tidak lama kemudian, Rose dan Derek memberikan kejutan ulang tahun dan memberikan sebuah kue kepada Alma. Setelah itu mereka mengobrol bersama. Derek kembali mengakrabkan diri dengan Rose dengan mengajarkannya cara membuat simpul. Derek ingin Rose tahu banyak tentang kapal layar karena nantinya kapal ini juga milik Rose. Tak lupa Derek juga memberikan hadiah. Rose mendapatkan pisau serbaguna, sementara Alma mendapatkan sebuah kaos. Keesokan harinya mereka bersantai menikmati perjalanan. Alma mengambil foto anak dan kekasihnya, juga beberapa video. Namun secara tiba-tiba, Alma terjatuh ke dalam laut. Derek langsung melemparkan pelampung ke arah Alma, sementara Rose diminta turun ke gudang untuk mengambil selimut dan kotak P3K. Dan tanpa sengaja, ia menemukan sebuah senjata. Beruntungnya Alma selamat dan berhasil naik ke atas kapal. Alma meminta maaf karena tidak sengaja menghilangkan HP-nya Rose. Selang beberapa saat kemudian, cuaca tampak memburuk dan mereka berlindung ke dalam kapal. Derek memberitahukan bahwa di kapalnya ada 1 skoci, 3 pelampung, dan alat keselamatan untuk berjaga-jaga. Alma yang panik sempat meminta untuk pulang. Lalu Rose menenangkannya dan beruntungnya tak terjadi apa-apa pada mereka bertiga. Malam harinya Rose tak bisa tidur dengan tenang. Ia pun mendengar sesuatu dari luar kapal dan mencoba melihatnya. Namun ternyata itu adalah suara sang ibu dan kekasihnya yang sedang adu mekanik. Keesokan harinya, Rose menghampiri sang ibu yang berada di atas kapal. Saat Derek datang, Rose kemudian menanyakan perihal senjata yang ia lihat kemarin. Derek lalu menjelaskan kalau senjata itu adalah bagian dari pekerjaannya. Dan Derek mengatakan kalau ia adalah mantan polisi. Rose yang mendengar itu lalu meminta Derek mengajarkannya cara menggunakan senapan itu. Malam harinya mereka pun minum bersama. Rose yang mulai mabuk memilih masuk ke dalam kamar hingga tertidur. Sementara Alma asik berdansa dengan Derek di atas kapal. Di tengah malam Rose terbangun karena ia mendengar sesuatu lalu mengintip keluar kapal. Ia melihat sebuah kapal mendekat. Alma dan Derek yang masih berada di atas kapal tidak tahu kapal itu milik siapa. 2 orang turun dari kapal itu dan masuk ke kapal Derek. Mereka pun mencoba menyerang Alma dan Derek. Rose yang khawatir dengan keselamatan ibunya ingin keluar ke atas kapal, namun ibunya memberikan isyarat agar Rose bersembunyi. Tapi pada akhirnya, Alma pun harus tewas terbunuh. Sementara Derek juga ditembak hingga jatuh ke dalam lautan. Penjahat itu menyusuri ruang-ruang kapal dan beruntungnya mereka tidak melihat Rose.
dan sebelum meninggalkan kapal Derek, mereka membakarnya terlebih dahulu. Setelah mereka pergi, Rose berusaha memadamkan api, dan ketika ia naik ke atas kapal, ia menemukan ibunya yang sudah tak bernyawa. Keesokan harinya, Rose mencoba mengotak-atik mesin kapal, namun ia tak berhasil menghidupkan kapal itu. Selang beberapa saat, Rose kemudian membungkus mayat ibu dan mengikat mayat ibunya agar tidak terjatuh ke lautan. Ia mengambil kalung ibunya lalu menyimpannya. Rose pun lalu kembali ke dalam dan mencoba beberapa alat yang bisa digunakan untuk mencari bantuan. Namun semuanya sudah tak berfungsi lagi akibat terbakar semalam. Dan di saat bersamaan, ia mendengar sesuatu dan memutuskan untuk naik kembali. Tanpa diduga, ternyata ia menemukan Derek yang mengambang di lautan dengan luka tembak di bahunya. Rose kemudian menariknya dengan bantuan mesin, dan akhirnya Derek bisa diselamatkan. Rose mengatakan kalau ibunya tewas tertembak, dan ia juga menceritakan kondisi kapal saat ini. Rose kemudian mengambil alat pemancar SOS dan berharap alat itu bisa digunakan. Namun Derek mengatakan kalau alat itu sudah lama tak berfungsi. Derek lalu meminta Rose memasang layar cadangan yang tersimpan di dalam kapal. Rose pun memasangnya seorang diri dengan kemampuan seadanya. Malam harinya, Rose menemukan kapal dalam kondisi bocor. Ia pun menambalnya sebelum akhirnya ia beranjak tidur. Dan keesokan harinya, Rose terbangun karena mendengar suara teriakan Derek. Rose menghampirinya di atas kapal, lalu Derek meminta diambilkan kotak P3K dan membersihkan luka di tangannya. Di kesempatan itu, Rose menanyakan penjahat yang menyerang kapal mereka. Namun Derek mengatakan bahwa ia tak mengetahuinya. Derek meminta Rose kembali mencoba menghidupkan mesin kapal. Namun setelah mencoba beberapa kali, kapal itu tak kunjung bisa dihidupkan. Merasa putus asa, Rose pun kembali ke kamar. Namun tanpa sengaja ia menemukan foto-foto Derek dengan pria yang menyerang kapal mereka beberapa hari yang lalu. Merasa curiga dengan Derek, Rose lalu naik ke atas kapal dan mengikat tubuh Derek. Ia juga mengambil pisau yang ada di saku Derek. Namun ketika Rose meninggalkannya sebentar untuk membenahi layar kapal, Derek tiba-tiba menghilang. Sambil memegang pisau, Rose lalu masuk ke dalam kapal dan mencari Derek. Tiba-tiba, Derek muncul dari sebuah ruangan. Derek mengatakan bahwa mereka harus segera menemukan pulau karena tambalan kapal tak berfungsi lama. Namun Rose menanyakan siapa orang-orang yang menyerang kapalnya. Derek hanya menjawab bahwa mereka adalah mafia kelas kakap. Mereka lalu membuka sebuah peta dan kemudian menyadari bahwa mereka benar-benar berada di laut lepas yang mengarah ke Bermuda. Derek meminta Rose membantunya menyalakan mesin. Mereka pun bekerja sama untuk menyalakannya. Malam harinya, Rose dan Derek sibuk membenahi kapal, namun Derek sempat terjatuh. Rose pun membawa Derek ke kamarnya. Derek meminta Rose tetap berjaga di kemudi kapal agar terus mengarah ke Laut Timur. Karena jika tidak, mereka bisa karam sebelum sampai di Samudra Atlantik. Keesokan harinya, Derek mencoba memetakan posisi kapalnya. Rose yang telah bangun pun menyusul Derek. Derek mengatakan bahwa kalung Alma yang dipakai oleh Rose adalah pemberiannya. Derek juga mengatakan bahwa ia telah mengenal dan mendekati Alma sejak bertahun-tahun yang lalu. Rose yang mendengar itu meminta Derek agar ibunya dimakamkan secara layak dan tidak dibuang ke laut. Mereka pun mulai semakin akrab, sama halnya seperti ayah dan seorang anak. Malam harinya, Derek melihat arsi bintang melalui teropongnya. Ia berharap itu bisa menjadi petunjuk arah bagi mereka. Tapi tidak lama kemudian, Rose yang berada di bawah terkejut mendengar teriakan Derek. Sambil masuk ke kapal, Derek yang marah berteriak karena kapalnya salah arah. Ia pun mengamuk dan mengatakan kalau kapal mereka justru mengarah ke Samudra Atlantik. Keesokan harinya, Rose terbangun dan melihat sebuah pulau. Ia langsung mengarahkan kapal ke pulau itu. Saat hampir mendekati pulau, Derek menurunkan sekoci dan mengajak Rose pergi bersamanya. Dalam perjalanan, tiba-tiba dayungnya patah. Rose yang ingin mengambilnya justru tercebur ke laut.
Beruntungnya Rose berhasil diselamatkan oleh Derek. Lalu dengan sisa tenaganya, ia membawa Rose ke bibir pantai, sementara Scotchy mereka hanyut entah kemana. Setibanya di pantai, Derek mencoba menyadarkan Rose, tapi karena masih lemah, ia pun kembali pingsan. Tidak lama kemudian, Rose pun sadar dan ia tak menemukan Derek di sekitarnya. Ia mencoba menyusuri pulau yang sepertinya tak berpenghuni. Setelah lama berjalan, akhirnya ia menemukan Derek di antara batu-batu besar yang berada di bibir pantai. Derek dan Rose lalu masuk ke dalam hutan untuk mencari apa saja yang bisa dimakan. Tidak lama kemudian, mereka melihat Scotchy yang sebelumnya hanyut terbawa arus. Malam harinya, Scotchy mereka telah beralih fungsi menjadi tenda dan Rose telah tidur di dalamnya. Ketika bangun, Rose menghangatkan diri di dekat api unggun. Derek kemudian datang menghampirinya. Mereka terlibat perbincangan kecil dan Derek juga bercerita tentang masa lalunya. Ia mengatakan kalau dulu pernah bergabung bersama kelompok kriminal teman-temannya, akan tetapi tidak berlangsung lama karena pemimpinnya yang biasa dipanggil kapten sangat jahat dan merupakan predator wanita muda. Derek juga mengatakan kalau yang menembak ibunya Rose adalah sang kapten. Mendengar apa yang dikatakan oleh Derek, membuat Rose menjadi emosi dan berniat untuk menghabisi si kapten. Derek lalu mengalihkan pembicaraan dengan mengajarkan Rose cara membuat simpul, mengingat ikatannya yang kemarin dengan mudah dia lepaskan. Saat tangan Rose mulai terikat, Rose melihat alat pemancar SOS yang katanya telah rusak. Lalu Derek mengatakan kalau sebenarnya alat itu masih berfungsi dan bisa mendatangkan tim SAR. Ketika Rose telah benar-benar terikat, Derek mengatakan kalau ia memang mencintai Alma. Tapi saat melihat Rose, ia mulai tergoda dan berniat menikmati tubuhnya. Setelah itu, ia akan memberikan Rose pada sang kapten yang masih menjadi bosnya. Tapi sayangnya pistol yang ia gunakan belum terisi peluru. Derek pun mulai menyerang Rose hingga terjatuh, namun Rose berhasil melarikan diri ke arah hutan. Lalu Derek mengejarnya dan berusaha menembaknya dari jarak jauh. Keesokan harinya, Rose yang ketiduran di hutan kemudian terbangun dan menyadari bahwa Derek masih mengejarnya. Ia pun lari sekuat tenaga hingga sampai di sebuah jurang ke arah pantai. Tak ada pilihan lain kecuali menuruni jurang itu. Ketika Rose sudah sampai di bawah, Derek yang juga sampai di tepi jurang langsung menembaki Rose. Rose lalu mendekati Derek, mengira ia sudah tak bernyawa. Namun ternyata Derek kembali bangun dan mencoba melukai Rose. Setelah melempar kepala Derek dengan batu, Rose mencoba mengambil alat pemancar, namun ia tak bisa mengaktifkannya. Lalu Derek mengatakan bahwa ia akan memberikan Rose kepada kaptennya, berharap ia dapat pengampunan setelah dulu pernah mencuri di tempat atasannya itu. Mendengar apa yang dikatakan oleh Derek, Rose bergegas kabur, sementara Derek yang tak berdaya ditinggal sendirian di pulau itu. Rose pun kembali ke kapal dan mengobati lukanya. Namun pada malam harinya, kebocoran kapal sudah semakin besar dan hampir tenggelam. Ia segera memindahkan beberapa barang ke dalam Scotchy. Tapi saat memindahkan jasad sang ibu, ia gagal yang mengakibatkan mayat sang ibu benar-benar tenggelam. Keesokan harinya, Scotchy Rose masih terombang-ambing di tengah lautan. Dan tidak lama kemudian, ia melihat sebuah kapal melintas. Ia segera menembaki flare gun dengan harapan mendapatkan pertolongan. Dan pada malam harinya, ia ditolong menggunakan kapal kecil lalu dibawa menuju ke kapal yang lebih besar. Setibanya di kapal, Rose dijamu dengan makanan, meski sebenarnya Rose was-was karena wajah kru kapal itu terlihat menakutkan. Selang beberapa saat kemudian, keluar seorang wanita yang kemungkinan adalah seorang wanita penghibur. Setelah melihat pria yang menarik wanita itu, ia yakin kalau saat ini dia berada di kapal si kapten bosnya Derek. Setelah mandi, Rose mendapatkan sebuah ide. Ia berencana menghabisi sang kapten karena telah menghabisi ibunya. Rose pun berdandan dan memakai baju seksi, lalu masuk ke ruangan kapten. Di sana ia mengajaknya mengobrol mengenai cara mengoperasikan kapal.
Sang kapten tampaknya tergoda dengan Rose sampai ia menyuruh penjaganya pergi dari ruangan itu. Rose lalu berpura-pura meminta obat untuk lukanya. Ketika sang kapten mengambil obatnya, Rose memukulnya dari belakang. Setelah kapten tewas, Rose melarikan diri dari sana. Sementara anak buah kapten baru mengetahui kalau Rose adalah tawanan Derek. Menyadari hal itu, mereka pun mulai mencarinya ke segala arah. Sementara itu, Rose yang mencoba bersembunyi tanpa sengaja masuk ke dalam sebuah kamar yang ternyata ada wanita penghibur tadi di dalamnya. Rose lalu menanyakan ruangan senjata. Wanita itu pun memberikan petunjuk, namun ia mengatakan bahwa ia tidak bisa membantunya termasuk wanita-wanita lainnya. Dari sinilah Rose menyadari bahwa di kapal itu ada banyak perempuan yang disekap. Setibanya di ruangan mesin, Rose akhirnya menemukan senjata, namun salah seorang anak buah kapten memergokinya. Rose pun kembali berjalan menyusuri kapal sampai di suatu ruangan yang terkunci dari luar. Dan ketika dibuka, ternyata disitulah perempuan-perempuan muda disekap. Beruntungnya salah seorang dari wanita itu memberikan pukulan. Namun dari arah berlawanan, muncul anak buah lainnya yang menembaki pistolnya, tapi Rose bisa menembak balik pria itu hingga tewas. Rose pun merasa lega karena kapten dan anak buahnya sudah dihabisi. Ia lalu meminta perempuan tadi menyalakan radio dan meminta bantuan. Dan rupanya Derek berhasil sampai di kapal itu dan langsung menyerang Rose. Just had to fiddle with the battery. All that advice? Kind of pointless, Rose. Akhirnya Rose pun berhasil menghabisi Derek dengan menusukkan pisau ke dadanya. Seorang wanita yang tadi membantu Rose kemudian membawa Rose ke bagian atas kapal. Di sana semua perempuan yang disekap sudah berkumpul dan betapa bahagianya mereka karena melihat cahaya kota dari kejauhan. Artinya sebentar lagi mereka akan berlabuh. Cerita pun beralih ke kantor polisi. Rose dimintai keterangan oleh polisi terkait pelayarannya. Dari kepolisian, Rose juga mendapatkan informasi bahwa perempuan-perempuan yang bersamanya di kapal tadi malam telah dikembalikan kepada keluarganya. Setelah itu polisi akan mengantarkan Rose kembali pulang. Rose pun sempat menolaknya karena merasa tak punya apa-apa dan siapa-siapa lagi. Namun polisi itu mengatakan bahwa Rose harus tetap melanjutkan hidupnya dan film pun tamat. Mungkin sampai di sini saja teman-teman untuk alur cerita film kita kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang telah mengikuti alur cerita film ini sampai selesai. Sekian dari saya, sampai jumpa di konten berikutnya.